Kristen, Pak? Kenapa Bapak sangat membenci orang Kristen? Kenapa pernyataan Bapak berpidato seolah-olah agama Kristen ini ajarannya adalah agama untuk membunuh? Kenapa Bapak begitu bencinya melihat Kristen? Ucapan Yusuf Kala menuai kritikan pedas dari umat Kristen. Ini warning ya untuk Yusuf Kala agar lebih dijaga lagi lisannya. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya kedua umat, baik umat Muslim maupun umat Kristen, hati-hati dengan si Dajjal. Kalian nanti akan perang. Situasi negara susah, kacau. Dajjal ini yang ketawa, karena ini pemain Dajjal. Kamu tahu Dajjal? Dajjal itu mantan Wapres. Waduh. Jadi kalau saya sebut Dajjal aja. Waduh. Orang seperti itu nggak usah kita hargai. Wow. Kalau pemerintahan sah mau dijatuhkan, mau jadi apa negara ini? Maaf Pak, saya bahkan seluruh umat Kristen tidak setuju dengan pernyataan Bapak. Kami tidak diajarkan untuk mati syahid, tapi Tuhan kami mengajarkan untuk hidup dalam kasih. Kami diajarkan untuk mendoakan orang yang memusuhi dan bahkan menganiaya kami. Jadi intinya kami itu cinta kasih. Jangan pernah menghina ataupun menistakan agama orang lain. Kalian ingat kan kasus si Ahok dulu kan? Beritanya viral di Indonesia. Bahkan terjadi demo besar-besaran di Indonesia ini. Pakai jilid demonya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Seluruh rakyat Indonesia ini yang beragama muslim pada saat itu ngerasa tersakiti, yang ngerasa kecewa dengan ucapan beliau. Dan beliau itu dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman penjara. Ya, sama ya. Apa yang dirasakan oleh agama lain ketika agamanya itu dihina akan sama sakitnya dengan agama kita yang dihina. Karena agama itu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu diganggu-gugat, dilecehkan ataupun dinistakan, nyawa sendiri pun bisa jadi taruhannya. Ya, jadi ini ada beberapa kasus juga terulang kembali ya tentang ucapan dari mantan wakil presiden kita yaitu Bapak Yusuf Kala yang diduga telah menistakan agama Nasrani ya. Namun kebenarannya masih diselidiki oleh pihak yang berwajib. Ini banyak umat Nasrani itu yang merasa kecewa dengan ucapan beliau. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia ya harus bijak melihat kasus ini. Jangan terprovokasi dan jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi kasus ini. Biarkan hukum yang berjalan. Jadi seandainya ada pihak-pihak agama Nasrani yang mempermasalahkan masalah ini, kita diam aja. Jangan ikut campur. Itu hak mereka untuk membela agama mereka. Ya, jadi mudah-mudahan aja masalah ini cepat selesai dan menjadi pembelajaran buat kita. Bahwasannya yang namanya agama itu adalah hak seseorang. Jadi jangan pernah mengganggu hak seseorang jika hak kita sendiri nggak mau diganggu. Ya. Ini Pak Yusuf Kala lebih bagus tuh salah ngomong agama. Iya. Tosa ngomong agama lah rusak. Gak cocok Pak Yusuf Kala tuh ngomong agama. Yang namanya membunuh dan dibunuh itu bukan syahid Pak, itu takdir. Menolong dan ditolong itu takdir. Ada yang ditolong, ada yang menolong. Itu takdir, bukan syahid. Dan belum tentu juga pemikiran mereka itu sama seperti yang Bapak ucapkan. Belum tentu. Makanya Bapak lebih baik nggak usah lagi ngomong agama. Diam. Banyak-banyak istighfar, tobat. Itu lebih bagus Pak. Bapak ngomongin tentang negara saja bersera, apalagi ngomong tentang agama. Tak usah lagi lah Pak, tak usah. Lebih bagus kita tobat. Tobat, dan tua kan. Tobat bagus. Betul. Apalagi urus-urusin negara diurusi, agama diurusin, diri sendiri urus Pak. Gak tanggung-tanggung teman-teman disebut Dajjal oleh umat Kristen. Ini sudah benar-benar muak sekali berarti ya dengan ucapannya. Mohon maaf nih Pak Yusuf Kala. Jika dulunya Bapak Ahok dipenjara karena menista agama, bagaimana dengan Bapak JK? Apakah pemerintah menegakkan hukum adil bagi bangsa ini? Buat sahabat-sahabatku Nasrani yang di luar sana, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun Pak Yusuf Kala menista agama, kita maafin aja. Karena di negara kita ini nggak berlaku buat agama Kristen. Hukum di Indonesia kan berlaku untuk orang miskin aja. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apalagi si orang Yusuf Kala nggak mungkin bisa masuk penjara. Banyak uangnya. Jadi berhenti bilang Yusuf Kala masuk penjara penistaan agama. Kita harus bisa maafin aja dia. Karena di Indonesia yang megang kuasa hanya yang berduit. Kalau kita
kita yang orang miskin mana lah bisa. Lingkaran manusia-manusia Dajjal Oh. ini yang ingin menghancurkan pemerintahan yang sah. Kalian tahu itu si Dajjal. Dajjal ini adalah seorang yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Wow. Si Dajjal ini, beliau menginginkan pemerintah ataupun Presiden Prabowo harus menaikkan harga BBM. Tujuannya apa? Ini kan kalau orang bawah yang tidak tahu, masyarakat yang pengetahuannya minim, mereka tidak tahu. Tapi bagi orang-orang di atas tahu, ini tujuannya untuk meruntuhkan presiden. Si Dajjal ini punya keinginan, jika minyak ini naik, harga BBM naik, jelas demonstrasi kekacauan ada di mana-mana. Ujung-ujungnya anti pemerintah ataupun anti Prabowo semakin meningkat, sehingga orang yang dia pasang, yang kemarin yang calon presiden tapi gagal, nah itu akan sebagai penggantinya. Si Dajjal ini Astaga. yang kemarin saya lihat di TikTok, Kenapa? bahwa dia bilang Dajjal. ketika perang agama antara Kristen sama Islam, itu kedua-duanya mati syahid. Di Kristen tidak ada yang mati syahid. Jadi kalian dengar baik-baik. Justru ajaran Kristen ini adalah, jika ada menampar pipi kiri kamu, kasih juga pipi kananmu. Kasihanilah musuhmu, itu yang ajaran Kristen. Kalau ajaran Muslim saya kurang paham, tapi saya perlu jelaskan antara Kristen sama Muslim. Kalian berperang di Ambon, pelaku utamanya si Dajjal ini. Si Dajjal inilah yang biangnya, yang membiayai dan mendatangi semua preman mulai dari Lampung, Palembang, dan Jambi, sehingga terjadilah perang agama antara Kristen dan Islam. Karena manusianya atau masyarakat kita ini punya pemikirannya pendek, pengetahuannya berkurang, maka mudah dimainkan. Si Dajjal ini ya kayak gini, kalau perekonomian dia atau orang-orang dia dicekik oleh pemerintah, nah kan itu kan ada kandungnya, kan udah jadi tersangka. Nah si Dajjal ini akan mempermainkan pemerintah, dan dia akan melakukan berbagai cara, karena dia juga punya stok keuangan yang nggak bakalan habis. Waktu perang di Ambon, di mana dia mempermainkan agama ini seperti mainan anak-anak, mainan kelereng. Jadi dia mendatangkan kepala-kepala perang. Saya tahu inisialnya, saya tahu nama orangnya itu, saya tahu yang beliau mendatangkan itu adalah kaki tangan dia. Jadi karena pemikiran ataupun orang-orang kita ini kan pengetahuannya agak berkurang, jadi mudah dimainkan oleh si Dajjal. Oh. Nah sekarang ini karena di mana tanah dia disabotase oleh pemerintah, ketika di pengadilan dia kalah, dia naik kasasi juga dia kalah, maka si Dajjal ini ingin menghancurkan agama lagi. Jadi malam hari ini saya memberitahukan kepada semua ini untuk kedua umat, baik umat Islam maupun umat Kristen, hati-hati dengan si Dajjal. Wow. Si Dajjal ini lebih yang keroknya yang pecah kerusuhan di Ambon, dan beliau juga yang membakar gereja 11 biji. Jadi ini karena udah kebongkar oleh Andi yang TikTok apa ini pembawa acara di Metro ini. Jadi dia posisinya udah terjepit karena pemerintah juga udah mulai bongkar kejahatan-kejahatan dia. Jadi ketika keluarga dia disikat oleh pemerintah dalam kasus korupsi, jadi ini dia mau permainkan lagi agama. Nah si Dajjal ini, inilah satu-satunya manusia perusak. Maka saya tuh tahu persis orang-orang yang dia bawa dari Jambi, orang-orang yang mereka gerakan dari Lampung, orang-orang yang mereka gerakan dari Palembang untuk datang ke Ambon. Wow, sadis ya. Pemainnya itu saya tahu, orangnya saya kenal, inisialnya nanti saya bikin, saya keluarin. Jadi kalau usaha dia diganggu oleh pemerintah, maka terjadilah perang agama. Ya ini memang otak si Dajjal. Karena si Dajjal ini memang perilakunya itu udah seperti bukan manusia lagi. Dan mungkin kemarin saat capres
Beliau mengeluarkan uang banyak, namun gagal. Karena kegagalan inilah, duit yang keluarin banyak, kemudian dia membuat kerusuhan di mana-mana, termasuk kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu ini ada dana dari si Dajjal. Teman-teman semua, itu dia tadi tanggapan dari masyarakat ya tentang, mohon maaf nih Pak Yusuf Kalla. Ini nggak dibuat-buat ya, ini real tanggapan dari masyarakat ya untuk Pak Yusuf Kalla ini ya. Jadi catatan penting, jadi pelajaran, warning besar nih untuk Pak Yusuf Kalla. Tolong lebih diperhatikan lagi, tolong lebih disaring lagi kata-katanya. Apalagi mohon maaf, Pak Yusuf Kalla kan seorang tokoh ya yang dulunya sempat menjadi wakil presiden, dan ya mohon maaf dulu kan bareng sama Jokowi ya jadi wakilnya. Tapi tanda tanya besarnya, kenapa ya Bapak Jokowi diserang ketika udah nggak jadi presiden dengan tuduhan ijazah palsu dan yang lainnya. Dan konteks ini Pak Yusuf Kalla ketika pidato menyebutkan ataupun berkisah bercerita tentang ya mohon maaf ya kalau orang ya perang itu sama aja gitu umat Islam atau umat Kristen. Dari mana ini teman-teman ya? Ini warning ya untuk Pak Yusuf Kalla. Tolong lebih dicerna lagi, lebih hati-hati lagi, apalagi kalau saat mengisi sambutan atau berpidato. Karena Anda public figure, karena Anda tokoh ya. Ya ini kalau Anda salah ya udah seperti ini. Ya, apalagi banyak masyarakat yang ya mohon maaf lebih pintar gitu, lebih ngerti. Ya udah Anda seperti ini ya, dikritik gitu. Ya tolonglah kedepannya lebih ini lagi ya, dan tolong jaga perasaan umat Kristen ya, umat Muslim pun ya Pak Yusuf Kalla ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini real ya tanggapan dari masyarakat seperti ini ya. Semoga ya kita doakan aja yang terbaik untuk Pak JK ini ya, semoga cepat berlalu lah masalahnya, dan tolong jangan diulangi lagi ya kalau emang masyarakat sudah memaafkan. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.